Bismillahirrahmanirrahim. Diartikan makna kitab terlebih dahulu ya, makna kitabnya, nanti baru arti terjemahnya. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Abda'u, saya memulai. Kemudian kalau diartikan, kalau saya membaca satu kata dikasih garis biar bisa bacanya. Satu kata abda'u berarti antara abda'u dengan bismillah itu dikasih garis. Biasanya saya kalau garisnya yang dari atas ke bawah aja, Arabnya juga dikasih garis. Paham nggak? Abda'u, saya memulai bismillahi dengan menyebut nama Allah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Warrahmani, dan dengan menyebut Tuhan yang Maha Pengasih. Tuhan yang Maha Pengasih. Dan dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih. Wabirrahimi, dan dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Penyayang. Yang Maha Penyayang. Daimil ihsani, yang selalu memberikan kenikmatan. Yang selalu memberikan kenikmatan. Yang selalu memberikan kenikmatan. Nah, silakan terus di buku tulis arti bait pertama atau ke-1. Arti terjemah bait ke-1. Apa? Enggak usah tulis Arabnya. Langsung artinya.
arti bait atau arti terjemah bait ke-1. Titik 2 terus bawahnya. Kalau mau ditulis Arabnya lebih bagus. Dan nanti itu di buku tulisnya saya cek ya. Arti bait atau arti terjemah bait ke-1. Arti terjemah bait ke-1 titik 2 terus bawahnya. Paham enggak? Enggak, saya diktein apa namanya, saya imlakkan apa namanya. Kalian tinggal nyatet aja. Paham enggak? Saya diktein, tahu enggak diktein apa maksudnya? Hah? Saya tuntun. Kami mulai menyusun. Kamu udah nulis duluan. Kami mulai menyusun. Silakan ditulis. Kami mulai menyusun. Ya. Paham? Ternyata pada nggak paham. Jadi di buku tulis itu kalian nulis sesuai yang saya omongin, yang saya suruh tulis. Jadi misalnya itu kan ada bait ke-1. Jadi kalian nulis arti terjemah bait ke-1 titik 2 lagi. Di sini tuh isinya nanti saya yang bacain. Walaupun kalian sudah bisa dari situ, cuma ada penjelasan yang memang tidak ada di Arabnya nanti. Kami mulai menyusun bait ini dengan mengucap basmalah, seraya memohon pertolongan dari Allah. Yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Dan selalu memberikan anugerah dan kenikmatan tanpa henti. Jadi pengarang bait ini memulai mengarangnya itu dengan mengucapkan apa? Basmalah, yaitu berharap bahwa agar beliau selalu diberikan pertolongan oleh Allah, yang mana Allah itu rahmatnya meliputi segala sesuatu dan memberikan anugerah dan kenikmatan yang tiada henti. Gitu. Allah itu saking sayangnya sama kita. Kita itu sayang kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah itu gak akan bisa menandingi cintanya Allah kepada kita. Pernah saya katakan bahwasanya kalau seorang bos dengan karyawan
Siapa yang gaji karyawan itu siapa? Bos, ya kan? Berarti bos butuh karyawan nggak? Bos butuh karyawan nggak? Butuh tenaganya kan, sehingga perusahaannya lancar. Akhirnya bosnya itu butuh tenaganya, bosnya harus membayar gajinya, ya kan? Kalau Allah sama kita, Allah butuh nggak sama kita? Butuh nggak sama kita Allah? Enggak, Allah itu sama sekali tidak butuh segala sesuatu di alam dunia ini. Tapi Allah ngasih kita enggak? Itu perbedaannya. Allah nggak butuh sama kita, tapi masih ngasih kita, ngasih kehidupan kita, ngasih kita dapat melihat, ngasih kita dapat jalan, ngasih kita dapat berbicara, ngasih kita dapat menghirup udara dan lain-lain banyak banget. Makanya kalau arti daripada qiyamuhu binafsihi yang nanti kita pelajari itu bahwasanya Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun di dunia ini, sedangkan sesuatu di dunia ini pasti membutuhkan Allah. Kebalikannya begitu ya. Begitu. Nah, tujuannya apa? Kenapa pengarang kitab ini mengucapkan basmalah terlebih dahulu? Maksudnya harus menyebut nama Allah terlebih dahulu. Itu yang pertama, meneladani kitab yang mulia yaitu Al-Quran dalam segi susunannya, bukan dari segi turunnya. Kalau ayat yang pertama kali turun surat apa? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada bismillah enggak? Itu pas turun. Enggak, langsung Iqra. Itu dari segi turunnya. Tapi kalau dari segi susunannya, yang sekarang kalian tahu Al-Quran itu diawali dengan apa? Nah, musannif atau pengarang kitab ini memulai dengan mengucapkan bismillah itu ngikutin Al-Quran. Dan juga beliau mengamalkan sebuah hadis hadis Nabi yang berbunyi, setiap yang mendapatkan perhatian dalam agama yang tidak dimulai dengan basmalah maka akan terputus barokahnya. Makanya kalau bisa segala sesuatu itu awali dengan bismillah. Mau nulis, baca bismillah. Mau makan, baca bismillah. Mau pakai kerudung, baca bismillah. Begitu. Mau pakai sendal, baca bismillah. Mau minum, baca bismillah. Ucapin semua dengan bismillah. Insya Allah gerakan-gerakan itu berkah, gak akan terputus barokahnya. Begitu. Nah, begitu juga Nabi itu juga selalu memulai tulisan-tulisan maupun surat-surat beliau dengan basmalah. Dulu saat Nabi itu ngirim surat kepada raja-raja di zamannya Nabi, itu diawali dengan apa? Bismillah. Surat-suratnya Nabi ya, kepada Raja Herakles atau apa namanya itu. Itu juga diawali dengan dengan bismillah gitu. Paham sampai sini? Nah, Allah di sini disifati mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Apa artinya Rahman dan Rahim? Pengasih dan penyayang. Bedanya apa antara pengasih dan penyayang yang digabung menjadi kasih sayang? Pengasih itu untuk seluruh makhluknya, baik yang manusia sama sedangkan yang sayang bukan manusia. Nah, Rahman itu bagi muslim maupun kafir. Coba sekarang orang paling terkaya di dunia ini, Mas Elon, tau nggak? Elon Mas Elon kan, kalau orang Jawa, orang Indonesia manggilnya Mas Elon ya. Elon Mas itu kan orang terkaya di alam dunia ini sekarang katanya. Siapa yang ngasih kekayaan itu? Padahal dia nggak nyembah Allah loh, tapi dikasih. Itu namanya Rahman. Dikasih yang mukmin maupun yang kafir dikasih. Tapi kalau Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, besok di akhirat itu yang memberikan kasih sayang kepada itu, Allah itu memberikan kasih sayang kepada siapa? Hanya orang yang mukmin, yang mau beriman kepada Allah saat ia di dunia. Makanya kalau lagu kalian masih lagu PAUD tau? Ingat enggak? Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah la ilaha illallah, kan begitu. Allah penyayang, sayangnya tak terbilang. Penyayang, mau itu nggak bisa. Tak pernah pilih kasih juga. Begitu. Mau yang miskin, kaya, mau yang sholatnya 1000 rakaat setiap malam atau cuma 2 rakaat, kasih aja Allah.
Gitu. Paham? Falhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila tahawuli. Falhamdu, maka adapun segala puji. Falhamdu, maka adapun segala puji. Maka adapun segala puji. Maka adapun segala puji lillahi, hanya bagi Allah. Lillahi, hanya bagi Allah. Al-Qadimi, yang maha dahulu. Al-Qadimi, yang maha dahulu. Yang maha dahulu. Al-Awwali, yang maha pemula. Ya. Wal akhiru, dan yang maha akhir. Wal akhiru, dan yang maha akhir. Al-Baqi, yang kekal. Al-Baqi, yang maha kekal. Atau yang kekal sama aja. Bila tahawuli, dengan tanpa perubahan. Bila tahawuli, dengan tanpa perubahan. Nah, sekarang diartikan di buku tulis. Arti terjemah bait kedua. Arti terjemah bait kedua. Selain memulai dengan basmalah, saya juga memulai bait ini. Saya memulai bait ini dengan mengucap hamdalah. Selain memulai dengan basmalah, saya memulai apa? Saya memulai bait ini. Saya juga memulai bait ini dengan mengucap hamdalah, yang berarti sebuah pujian hanya untuk Allah, yang berarti segala pujian hanya bagi Allah. Hamdalah. Kan udah basmalah tadi. Yang pertama basmalah. Selain memulai dengan basmalah, saya juga memulai bait ini dengan hamdalah, yaitu sebuah pujian, yaitu segala pujian hanya untuk Allah, hanya bagi Allah,
yang bersifat dahulu, pemula, yang akhir, koma, yang akhir, yang kekal, dengan tanpa perubahan pada zatnya, Jadi selain pengarang kitab ini, selain memulai dengan basmalah, juga memulai dengan hamdalah. Yang ngikutin Al-Quran lagi kan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan begitu ngikutin Al-Quran juga. Dan juga selain itu beliau juga bersyukur, yang namanya mengucapkan hamdalah itu kan bersyukur beliau bisa mengarang bait ini. Beliau bersyukur bisa mengarang bait nazom ini. Jadi ketika beliau sudah selesai mengarang kitab ini, itu juga beliau senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah karena sudah telah mengarang kitab ini. Ada hadis yang lain juga, tapi versi yang lain. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan basmalah, tadi yang pertama. Ada hadis yang lain, segala sesuatu yang tidak dimulai dengan hamdalah, maka berkahnya terputus. Makanya kalau kita saat mau tidur bacanya apa? Bismika, ya kan? Bismika Allahumma. Pakai bismika kan sama aja dengan bismillah, dengan menyebut namamu, ya enggak? Kalau bangun Alhamdulillah. Ucapin alhamdulillah karena sudah masih diberikan kesempatan hidup sama Allah. Gitu. Saat kita makan walaupun pakai Allahumma barik lana, tapi saat kita lupa sudah terlanjur makan enggak ngucapin bismillah, bacanya apa? Bismillahi fi awalihi wa akhirihi, atau bismillahi awalahu wa akhirahu, sama aja. Pakai bismillah juga. Setelah makan bacanya apa? Alhamdulillah. Itu agar apa? Segala kenikmatan yang diberikan kepada Allah itu jangan lupa mulailah dengan bismillah dan akhiri dengan alhamdulillah, agar berkahnya tidak terputus. Paham sampai sini? Ya, sementara dua dulu ya. Yang diartikan silahkan dihafal sekarang yang dua. Yang sudah hafal silahkan bisa kemari. Kalau yang bisa hafal lebih dari dua, nanti saya kasih poin.